Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberikan suatu tutorial atau menginformasikan lah terkait eksperimental quantum control, yaitu untuk mendapatkan sinyal atau spin echo ya. Nah, sebelumnya tentu saja kita butuh beberapa alat di sini. Yang pertama adalah osiloskop digitalnya. Ini merek Keysight dengan ininya di spesifikasinya 50 MHz 1 GB. Ini GSA per S. Kemudian alat yang utamanya yaitu quantum control, ini produksi Techspin. Dan alat ini dirancang sedemikian rupa sehingga diselubungi oleh kayu ya. Kenapa? Karena untuk menghambat atau mengurangi noise medan magnetik yang berasal dari manapun. Itu berasal dari lingkungan. Nah, kemudian ada juga selenoidnya. Nah, sebenarnya selenoidnya ini nih. Ini selenoidnya. Ya, ini selenoidnya. Nah, dan ini bagian dalam dari selenoidnya yang paling penting juga gitu. Nah, bagian dalam selenoidnya ini ada kumparan ya seperti ini, yang mana ini adalah tempat terjadinya eksistasi proton yang kita harapkan jadi NMR-nya atau nuklir magnetic resonannya gitu. Nah, untuk itu berarti kita membutuhkan satu proton ya. Kali ini protonnya itu kita simulasikan menggunakan air ya. Jadi ada air. Pilihannya airnya itu biasanya kalau di Eropa ya, itu air yang berasal dari keran. Nah, kalau di Indonesia air keran kita sayangnya sudah bermikroba gitu. Jadi itu sangat buruk sebenarnya. Jadi kita pilih air suling ya, seperti Aquades atau air yang berasal dari air mineral yang biasa dijual ya, untuk minum, kebutuhan minum gitu. Dan kita suntikan kira-kira sekitar 60 ml ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kita suntikan caranya, kita buka tuas bagian sini, ini dibuka ya. Ini karena sudah saya isi, jadi saya nggak perlu lagi menyuntikannya. Nah, kemudian kita tutup. Harus perhatikan, ini harus benar-benar sangat rapat dan tidak boleh ada tumpahan air sedikit pun di sini, karena akan mengakibatkan karat pada selenoidnya. Gitu. Nah, di selenoidnya ini ada beberapa kabel ya, yang kita bisa perhatikan. Ini terhubung ke quantum control maupun ke osiloskop. Ya, ini yang mau saya terangkan. Nah, bisa dicek seperti ini ya. Nah, ini bisa saya cek seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, ini karena saya sudah tuliskan, kita bisa tengok ke papan tulis ya. Jadi di modul elektronik itu tadi ada beberapa, kurang lebih ada 4 kabel ya yang harus kita hubungkan. Yang pertama ya power, dia itu DC 12 volt tapi dia menggunakan switch ya, jadi ada positif dan negatifnya. Nah, ini nanti dihubungkan ke adapter, adapternya dihubungkan ke tegangan AC 220 volt gitu. Tapi mungkin di dalam sini sudah ada semacam ya, ini dihubungkan ke, kalau kita masuknya ke dekonektor ya. Jadi ini dihubungkan ke dekonektornya. Jadi di belakang itu ada dekonektor. Nah, yang ini dihubungkan ke dekonektornya. Sama selenoid yang kabel abu-abunya juga ke dekonektornya. Ini kabel yang tidak ada hubungannya ya. Ini kan modulnya yang nggak ada hubungannya. Itu ke dekonektornya ya. Jadi kalau ini ke dekonektor, adanya di quantum control ya.
ini untuk memberikan daya. Nah, kemudian ada nantinya di dalam modul elektronik itu tadi, yang ini nih, bisa kita lihat yang ini. Ya, ini nanti ada signal out, ada signal, ada RF, ya RF, dan ada juga nanti pilot, ya RF drive, pilot, signal out. Nah, ini kita bisa perhatikan, ya, yang pilot, konektor ke pilot itu nanti ke back panel yang tulisannya pilot juga, pilot out ya, di quantum controlnya, quantum control, jadi instrumen quantum control yang produksi text pin tadi. Nah, kemudian kita harus menggunakan BNC konektor T ya, karena pilot ini tadi yang berasal dari solenoid, yang berasal dari modul yang ada solenoidnya. Ini jangan sampai salah paham ya, ini modul yang ada solenoidnya ya. Jadi modul yang tadi itu ke back panel dan ke channel 1 osiloskop gitu. Terus juga di modul tadi, modul elektronik tadi, ada pin RF drive. Nah, ini kita hubungkan ke pulse in atau coil drive. Ya, kalau di belakang namanya coil. Kalau di back panelnya diberi nama coil drive atau pulse in. Nah, RFI drive ini yang sebenarnya nanti akan memberikan simulasi atau stimulus bagi solenoidnya dalam hal untuk menaikkan medan magnetiknya atau dari B0 ke B1. Nah, oke, untuk lebih jelasnya ini tadi sudah saya kondisikan ya, sehingga nanti konektornya seperti itu. Oh ya, jangan lupa juga yang bagian quantum control bagian depannya ini ada trigger eksternal, dihubungkan ke trigger eksternal juga, trig out ya, eksternal dari osiloskop. Kemudian signal out ya, ini sinyal yang berasal dari quantum control dibaca di channel 2 oleh ini tadi alat keysight-nya itu. Ya. Jadi ini sinyal yang dibaca dari solenoid nantinya akan keluar dari sini, dibaca oleh osiloskop. Itu. Jadi dari solenoid ke sini baru ke osiloskop. Oke, ini kita masukkan, kita pastikan dulu tidak ada koneksi yang putus. Kayak gini nih, kalau misalnya ada yang putus kelilit atau gimana, harus kita urai dan kita solder ya. Ini insya Allah aman. Oke, kita masukin. Nah, perhatikan, ini ada dua semacam tuas ya, semacam baut ya, semacam grid lah. Ini harus diposisikan ke dua lubang ini, jadi harus pas atau sama gitu. Nah, kita masukkan dalam solenoidnya. Hati-hati sekali pokoknya. Jadi harus hati-hati sekali. Sudah saya masukin, saya kencengin tadi. Oke. Terus ini kita diriin lagi ya. Tadi kan telentang, ini harus hati-hati banget. Nah, ini semuanya kayu. Kenapa? Karena logam itu dapat mengganggu sinyal. Kita nyalain dulu osiloskopnya. Oh, tombolnya. Oke. Dan juga kita tak lupa nyalain tombol dari ini, ada di belakangnya ada tombol on off. Kita hidupin quantum controlnya. Ya, yang perlu diperhatikan di sini untuk eksperimen
dari quantum control ini ya. Yang pertama, kalau udah posisinya seperti ini kita atur dengan cara menggeserkan tuas seperti ini ya. Ini frekuensinya kita atur ke 9000 Hz 92000 Hz ya. Kemudian untuk holdnya kira-kira 10 detik lah gitu. Kemudian triggernya, nah ini yang paling penting, jangan bikin mode auto, kita bikin mode manual. Jadi supaya apa? Kita bisa membedakan mana sinyal yang berasal dari spin echo dan bukan gitu. Jadi dari manual aja. Kalau berjalan otomatis tentunya agak bingung nih, dia kadang-kadang bercampur. Kemudian kita geser ke pulse-nya ya, frekuensinya ini tidak saya atur ya. Jadi di 0 Hz lah. Ininya end cycle-nya di 20 cycle. Nah, terus ampernya, nah ini yang paling penting. Ininya di 5 volt. Amplitudo, bukan ampere. Agar kelihatan ya kan. Nah, terus ini P untuk taunya itu di 200 milisecond. Jadi kalau udah kita tekan on gitu caranya. Nah, kita outin lagi. Nah, B-nya itu saya set, B itu kan berhubungan dengan arus ya. Saya set current itu 1,1 ampere. Untuk melihat proses proton precision, eksperimen proton precision dan spin echo-nya, ya itu kita harus, tadinya kan sinyalnya ini ya yang normalnya seperti ini, karena dia sangat cepat itu, jadi kita harus rapetin sinyalnya, rapat serapat mungkin, dan karena dia tinggi juga ya, kita pendekin juga dia rapat mungkin, tapi jangan terlalu rapat karena nanti sinyalnya itu tidak bisa hilang. Jadi seolah-olah waktu tidak bekerja di situ karena saking rapatnya kan. Nah, ini kurang lebih segini lah. Nah, ini. Nah, terus yang mesti diingat ya, ini mixernya mesti di on kan, jadi ada terjadi percampuran lah sinyalnya itu. Ya. Terus pilotnya ini di off kan. Kenapa? Karena kita mau melakukan triggering manual. Jadi istilahnya dengan mematikan pilot ini, sinyal yang pilot ini itu bisa membuat jalannya triggering menjadi manual. Coba kalau kita hidupkan. Nah, maka dia hanya menerima band 0 aja. Ya. Hanya menerima band 0 dan ini pun mati dia. Tidak bisa kita intervensi dan ganggu. Tapi kalau kita di off kan, dia dalam keadaan ready, artinya bisa diintervensi. Pilot on itu kalau kita mau melakukan kalibrasi. Gitu. Kemudian ya, ini ketika terjadi trigger manual ya, ini mau posisi P, 2T atau 2 tau, ini tidak berpengaruh. P ini menandakan pulsa ya. Kemudian tau ini menandakan waktu yang dibutuhkan untuk berpresisi di B0, di medan magnetik yang awal. Ya, dan juga waktu yang dibutuhkan untuk berpresisi setelah terjadi interferensi gitu. Kemudian dan 2 T0 ini adalah kelipatan dari T0-nya. Jadi sebenarnya dia ada tahapan ya kalau mau menggunakan tombol ini, tapi karena kita mau manual trigger, jadi ini sebenarnya tidak begitu berarti ya.
Nah, kita menggunakan manual trigger. Ini manual triggernya nih. Jadi kita pakai pulse yang dari sini aja nih. Di pulse-nya kita on kan. Kemudian intervensinya juga kita on kan, mixernya kita on kan, pilotnya kita off kan. Karena kalau enggak dia ini alatnya tidak bisa melakukan intervensi gitu. Seperti itu. Oke, ini udah siap ya. Kita coba ketik manual triggernya untuk melihat bagaimana proton ini terjadi proses resonans ya. Ada NMR, kemudian setelah itu dia mengeluarkan sinyal echonya. Nah, kita coba lihat, kita klik manual. Nah, itu terjadi ada dua sinyal ya. Sebenarnya itu sinyal yang pertama adalah sinyal pulse. Kemudian karena taunya ini 200 milisecond ya, jadi sangat singkat. Sinyal pulse ini atau dorongan pertama atau gangguan pertama dia membuat si proton ini berpresisi dalam B0. Kemudian terjadi gangguan lagi atau interferensi yang kedua itu jadi B1. Makanya ada dua simbol gitu. Nah, tapi ini kalau kita rapatkan hanya untuk melihat sinyalnya ya, kita rapetin lagi. Biasanya cuma kelihatan satu dia. Kita rapetin lagi. Sorry, ini kita rapetin lagi. Oh iya, tadi karena kita ngatur tahunnya 200 ya. Coba kita ngatur tahunnya itu di 100. Kita nyalakan lagi fungsi waktunya. Nah, ini biasanya karena saking cepatnya kebacanya 1 nih. Nah tuh, kalau dia tahunnya itu cuma 100 milisecond ya, kelihatannya cuma 1. Padahal sebenarnya dia ada 2 itu, pulse dan intervention itu 2 pulsa deh. Sebenarnya ada 2 pulsa kan? Masih ready. Sebenarnya ada 2 pulsa ini. Itu kurang lebih. Ini eksperimen proton precision and spin echo